Persetan. Arif bergegas keluar dari rumahnya, mengambil kunci motor yang ada di atas meja ruang tengahnya, dan lari meninggalkan tempat itu. Dia tidak peduli rumahnya terkunci atau tidak, bahkan ponselnya pun dia tinggalkan di kamarnya. Tok tok tok. Arif mengetuk sebuah pintu berkali-kali dan tidak ada jawaban. Ya, mungkin karena ini juga sudah tengah malam, dan mungkin penghuni rumahnya sudah tidur lelap. Tok tok. Arif? Ucap heran seseorang yang sedang mengintip lewat jendela rumahnya. Ngapain lu malam-malam ke rumah gue? Tanya Nana. Tidak biasanya Arif datang ke rumahnya tengah malam seperti ini. Arif masuk dengan terburu-buru. Bahkan Nana saja belum menyuruhnya masuk. Gua tidur di sini dulu ya nak, pinta Arif kebingungan. Gak mungkin lah, mending lu pu. Belum selesai Nana bicara, sudah Arif potong. Nah, Arif memegang pundak Nana sangat kuat dan memberikan tatapan sangat ketakutan. Please, cuma semalam ya. Nana tidak mengerti apa yang terjadi dengan Arif. Tapi, melihatnya begitu ketakutan, bahkan dia juga terlihat sulit mengatur nafasnya. Nana tidak tega untuk mengusirnya malam ini. Ya udah, lo bisa tidur di sini. Makasih ya nak. Arif melepas pegangannya dan duduk di sofa. Sebentar, gue ambilin bantal sama selimut dulu. Arif hanya mengangguk dan tak berbicara lagi saat itu. Ia masih mencoba mengatur nafasnya, serta detak jantungnya berdebar tidak karuan. Tubuhnya terguncang dan merinding. Beberapa saat kemudian, Nana kembali sambil membawa bantal dan selimut untuk Arif tidur. Nih, sambil menyodorkannya ke Arif. Kalau lu mau minum atau makan, ambil aja di dapur. Gue masih ada sisa makanan tadi sore. Jawab Arif singkat. Ya udah lu istirahat ya, gue juga mau tidur, ngantuk banget nih. Suruh Nana dan pergi meninggalkan Arif di ruang tamunya. Matahari pagi sudah menembus tirai rumah Nana. Malam yang kelam berhasil Arif lalui, meski masih menyisakan sedikit ketakutan. Jadi, tadi malam lu kenapa Arif? Tanya Nana sambil memberikan nasi goreng yang baru saja dia masak barusan. Gue bingung nak, harus jelasin dari mana? Jelas Arif sambil memainkan sendok yang ada di tangannya. Div, kalau lu gak cerita, gimana gue mau bantu lu? Arif terdiam cukup lama. Dia melamun dan membayangkan kejadian tadi malam. Dia menundukkan kepalanya dan menarik nafas panjang, menenangkan dirinya sendiri agar bisa mengontrol detak jantungnya yang tidak jelas sejak dari malam kemarin. Buku yang lu ambil kemarin. Arif mulai menjelaskan ke Nana. Lu bener, itu bukan buku biasa. Alis Nana terangkat. Dia berhenti memakan nasi gorengnya dan mulai mendengarkan cerita Arif. Apa yang terjadi? Buku itu menggambarkan situasi yang udah gue alamin belakangan ini nak. Maksudnya gimana? Nana mencoba memahami kata-kata Arif. Kejadian gue dihantuin selama ini, semua itu ada di dalam bukunya nak. Arif memperjelas kata-katanya. Kok bisa? Nana mengerutkan keningnya heran. Seolah bukan gue yang baca buku itu, tapi justru buku itu membaca gue nak. Arif mengangkat kepalanya dan sekarang menatap lekat Nana yang ada di hadapannya. Buku itu seperti sudah menentukan takdir gue nak. Lu harus hadapi takdir lu gak bisa diam aja Arif. Lu harus lawan. Tiba-tiba Nana mengingat perkataan Gema, kakak Arif kemarin. Apakah ini yang dia maksud? Bagaimana dia bisa tahu? Nana terus berpikir tanpa henti. Kakak lu bener Rif. Arif menundukkan kembali kepalanya. Dia sangat pusing memikirkannya. Di mana buku itu sekarang? Tanya Nana. Gue tinggalin buku itu di rumah gue. Jawab Arif dengan ragu. Gue mau lihat buku itu. Ayo kita ambil. Ajak Nana sambil berdiri meninggalkan Arif untuk bersiap-siap. Tapi nak, cegah Arif. Apa? Gue mau numpang mandi dulu. Gue kira lu udah mandi. Kesal Nana dan pergi begitu saja tanpa mempedulikan Arif. Siang itu Arif dan Nana sampai di rumah Arif. Tadi malam gak lu kunci ya? Tanya Nana, menengok ke Arif yang sejak tadi di perjalanan dia saja. Iya, gue mana sempet nak, jelas Arif. Ayo masuk, ajak Arif dan masuk ke rumahnya. Arif mengajak Nana masuk ke kamarnya, di mana kejadian yang sangat aneh dan mengerikan baru saja terjadi tadi malam. Itu bukunya. Arif menunjuk buku tersebut yang ada di atas kasurnya. Nana jalan mengambil buku tersebut dan bergegas pergi. Arif pun mengambil beberapa barangnya, seperti ponsel dan dompetnya lalu pergi dari sana. Tring.
Arif dan Nana masuk ke sebuah kafe di daerah kota Bogor. Mereka harus mencari tempat yang nyaman untuk membahas masalah ini, yang tidak creepy dan suram tentunya. Sert, sert, halaman demi halaman Nana membuka buku tersebut. Keningnya mengerut terus-menerus tanpa henti. Brak! Nana membanting buku tersebut dengan keras di meja. Arif yang mendengarnya pun dibuat kaget tak karuan. Lu bercanda ya Arif? Tanya Nana. Kenapa sih nak? Arif balik tanya. Lu baca aja sendiri tuh buku. Nana menyodorkan buku tersebut ke Arif. Ini tuh kosong, gak ada apa-apanya di dalam, jelas Nana. Arif menatap bingung Nana. Dia pun segera mengambil buku tersebut dan melihatnya. Ini ada nak, jelas banget, masa lu gak lihat? Arif menjelaskan ke Nana bahwa buku tersebut jelas sekali banyak gambar di dalamnya. Kalau ada juga gue gak mungkin marah-marah kayak gini Rif, jawab Nana sambil melipat tangan di dadanya, menandakan dia kesal. Gua gak paham. Arif menopang kepalanya dengan tangan dan menggigit bibirnya. Kenapa cuma gue yang bisa lihat gambarnya? Nana pun tersadar. Iya, ini takdir lu Rif. Cuma lu yang bisa lihat. Karena cuma lu juga yang bisa hadapi ini semua, bukan orang lain. Nana menjelaskan ke Arif. Kenapa harus gue nak? Rengek Arif. Lo tuh gak bisa terus ngerengek kayak gini Rif. Lo tuh harus lawan. Gue udah buntu banget nak. Gue gak tahu. Nada dering handphone Arif mengacaukan percakapan mereka. Arif melihatnya. Dia dapat melihat jelas panggilan tersebut dari Jo, teman dekat dari kakaknya Gema. Tak pikir panjang Arif menjawab panggilan tersebut. Bentar ya nak, gue angkat dulu. Jawab Nana singkat. Halo bang, ada apa? Kata Arif menjawab panggilan dari Jo. Arif langsung menatap kaget ke arah Nana setelah mendapat panggilan tersebut. Panggilan barusan segera Arif matikan lalu mengajak Nana pergi. Kita pergi dari sini sekarang nak, ajak Arif terburu-buru. Hah, ada apa sih? Tanya Nana bingung. Kak Gema masuk rumah sakit, Bang Jo bilang barusan. Kakak lu kenapa? Gue jelasin di rumah sakit aja ya. Arif segera berdiri dan menarik Nana pergi dari kafe tersebut. Ayo, jarak dari kafe tadi ke rumah sakit yang menangani kakak Arif cukup jauh. Dia membutuhkan waktu 30 menit untuk sampai di sana. Sesampainya Arif dan Nana di sana, mereka mulai mencari kamar kakaknya tersebut. Bang Jo mengirim pesan ke Arif. Dia bilang kakaknya dirawat di gedung Bougainville. Gedung itu ada di paling belakang rumah sakit dan bukan ruangan VIP. Karena Arif tidak mungkin bisa membayarnya, jadi kakaknya dirawat di ruangan umum bersama pasien yang lain. Dari kejauhan, Arif dapat melihat jelas Bang Jo sedang bersandar di depan pintu kamar kakaknya. Bang Jo? Panggil Arif dari kejauhan. Hei Rif, sahut Jo sambil melambaikan tangannya. Kakak gue gimana? Tanya Arif sambil mencoba mengatur nafasnya yang terengah-engah. Lu lihat aja sendiri di dalam. Jo menunjuk ke arah ruangan yang merawat kakaknya. Arif masuk dan menemukan kakaknya dalam keadaan tidur terlelap. Dia juga bisa melihat dengan jelas banyak sekali lebam di tubuhnya. Gue nemuin dia udah dalam keadaan pingsan di kamarnya. Jelas Jo. Lu tahu dia kenapa bang? Tanya Arif sambil duduk di samping kakaknya yang tertidur. Sayangnya gue juga gak tahu dia kenapa. Arif memang sering sekali bertengkar dengan kakaknya. Tapi bagaimanapun juga, Gema tetaplah kakaknya, satu-satunya yang dia punya. Beberapa hari yang lalu kita ke rumah Kak Gema kak, dan dia terlihat baik-baik aja kok, ucap Nana sambil menjelaskan ke Jo. Oh ya bang, ini teman gue, Nana. Arif memperkenalkan Nana ke Jo. Dan iya, kita baru aja ketemu sama Kak Gema. Kalian ngapain ketemu Gema? Tanya Jo. Untuk sesaat tidak ada jawaban dari Arif maupun Nana. Sampai akhirnya, Nana pun memberanikan diri menjawabnya. Arif dihantui sesuatu kak, jelas Nana. Dan kita pikir Kak Gema bisa bantu apa yang terjadi sama Arif. Jo tak langsung menjawab. Dia mencerna baik-baik perkataan Nana barusan. Dia emang tahu, jawab Jo dengan tatapan datar mengarah ke Gema. Dan dia mengambil resiko besar. Arif dan Nana tercengang. Mereka tidak bisa berkata-kata. Belakangan ini mereka selalu dibuat bingung. Kalau gitu, gue tahu kenapa Gema bisa sampai kayak gini. Lanjut Jo. Udah yang keberapa Arif? Tanya Jo. Kali ini tatapan dia sangat tajam ke arah Arif. Apanya yang keberapa bang? Bingung Arif. Gambar itu. Dek. Bagaimana bisa sampai Jo pun tahu akan hal itu? Ini sangat aneh. Gimana bang Jo bisa tahu? Tanya Arif untuk memastikan. Jawab aja. Udah gambar keberapa? Ucap Jo mulai sedikit menaikkan nada bicaranya. Ketiga bang.
jawab Arif sambil menundukkan kepalanya. Bahkan Nana pun yang selalu terlihat jutek ketika melunak tanpa kata. Joe tidak berbicara lagi sejak saat itu. Dia membalikkan tubuhnya dan memilih keluar dari kamar tersebut. Arif dan Nana saling memandang. Ada apa ini? Mereka benar-benar heran. Lu keluar aja Arif, temuin Kak Jo, biar gue yang jagain Kak Gema, suruh Nana. Arif keluar dari ruangan kakaknya, dirawat dan mengikuti Joe. Dia menemukan Joe sedang duduk di bangku panjang rumah sakit yang tepat di depan pintu kamar rawat kakaknya. Bang, sebenarnya ada apa sih? Tanya Arif. Duduk perlahan di samping Joe dan tidak berani untuk menatap wajah Joe secara langsung. Lu pernah baca seluruh isi bukunya? Jawab Joe setelah diam beberapa saat. Sekali bang, dan gue gak ngerti. Senyum sinis terlihat dari ujung bibir Joe. Gimana rasanya? Maksudnya bang? Tanya Arif memberanikan diri menengok ke arah Joe. Joe menengok perlahan ke arah Arif dengan tatapan datar dan berkata, gimana rasanya ditemenin para makhluk itu? Dek. Jantung Arif seolah berhenti saat itu juga. Bulu kuduknya pun berdiri, merinding, mendengar kata barusan. Nikmat gak? Senyum yang menyeramkan muncul di wajah Joe. Arif hanya diam ketakutan. Dia menutup matanya agar tidak bisa melihat wajah Joe yang berubah menyeramkan. Wajah Joe perlahan mendekat ke kuping Arif dan membisikkan sesuatu. Dia sedang bersenang-senang. Kamu selanjutnya. Mata Arif terbuka lebar, menatap lurus penuh ketakutan. Kenapa Joe bisa berkata seperti itu? Arif mencoba menengok ke arah Joe. Dia sudah beranjak pergi dari sana. Hanya beberapa langkah dari Arif. Joe membalikkan tubuhnya dan menatap Arif dari kejauhan. Kalau mau tahu cara mengontrolnya, lo tahu harus kemana nyari gue? Kata Joe dan langsung pergi menjauh. Nana keluar untuk memastikan keadaan Arif. Dia melihat Arif terduduk diam, tatapannya kosong. Entah apa yang baru saja terjadi. Nana benar-benar tidak tahu. Rif, lu gak apa-apa? Tanya Nana yang menyadarkan Arif. Hanya senyuman tipis yang diberikan Arif ke arah Nana. Arif tidak bisa terus-terus seperti ini. Terus larut dalam ketakutan. Dia harus mencari jawabannya. Nak, gue titip Kak Gema sebentar ya, pinta Arif. Nana terdiam, heran dengan kata Arif barusan. Waktu sudah menunjukkan pukul 19.45 malam. Entah berapa lagi Arif harus sanggup menunggu kedatangan Joe di tempat itu. Bang Joe, lu di mana sih? Tanya dalam hati Arif. Tidak mungkin Arif salah tempat. Di samping jembatan ini adalah tempat biasa Bang Joe dan dirinya serta kakaknya sering kumpul. Udah lama lu di sini. Itu suara Joe. Iya bang. Kaget Arif yang tak menyangka Joe akan berada di sampingnya. Ayo ikut gue, ajak Joe. Arif mengikutinya dari belakang. Hanya punggung Joe yang dapat ia lihat saat itu. Joe membawa jauh Arif ke dalam hutan. Lebih tepatnya ke tempat kami biasa kumpul. Ngapain bang kita kesini? Tanya Arif dan mengambil posisi duduk di sebuah sofa rusak di sana. Lu beneran gak dikasih tahu apa-apa? Kasih tahu apa bang? Heran Arif. Joe terus memandangnya datar sedari tadi. Semua yang lu alami selama ini. Seandainya aja dikasih tahu ya, gak akan gue sampai seperti ini. Lu lahir dari keluarga itu Rif, dan lu gak tahu apa-apa. Yang bener. Untuk kedua kalinya Joe menanyakan hal yang sama sekali. Arif tidak tahu. Keluarga gimana maksud lu bang? Bingung Arif. Lu itu bener-bener anak kandung mereka atau bukan sih? Bang, bokap gue meninggal, nyokap gue sakit, dan sekarang kakak gue dirawat. Lu mau bantu gue apa enggak sih? Kesabaran Arif sudah tidak bisa dibendung. Bibir Joe mulai terangkat. Senyum sinis dilemparkan ke arah Arif. Dia memajukan posisi duduknya dan sekarang tepat lurus menatap Arif. Gue akan kasih lu petunjuk Rif, tapi satu demi satu. Apalagi sih? Emosi Arif mulai tak tertahan. Ini gak akan seru kalau harus gue kasih tahu langsung. Gue gak tahu kenapa gue masih tetap di sini. Gak ada gunanya. Gue tetap gak nemu jawaban yang gue mau. Lalu Arif berdiri mencoba pergi dari sana. Mau kemana lu Rif? Gue mau jagain Kak Gema dan nunggu dia bangun. Mungkin dia bisa jelasin setelah ini. Lu gak akan dapat apa-apa di sana. Kenapa bang? Karena lu bodoh. Gimana bang?
Mata mereka kali ini saling menatap benci, amarah yang memuncak. Suatu saat lu akan kayak gue, menerima semuanya. Gue gak akan mau kayak lu bang. Dulu kakak lu juga bilang gitu. Perhatian Arif mulai kembali. Apa yang dia lakukan terhadap kakaknya pasti ada hubungannya dengan dia. Kakak lu juga gak percaya kayak lu awalnya. Lanjut Jo bercerita. Maksudnya apa sih bang? Tentang semua yang gue peringati sama dia. Apa yang akhirnya kakak gue percaya dari diri lu? Kalau kita bisa bersatu. Jelas Jo berjalan mendekati Arif dan berhenti melawan. Siapa bang? Tanya Jo perlahan memegang wajahnya sendiri, menarik kuat wajahnya sendiri. Ini. Suara Jo berubah menjadi berat. Wajahnya terbelah menjadi dua, merobek wajahnya sendiri dari samping dan menunjukkan tulang wajahnya yang aneh. Dia tidak terlihat kesakitan sama sekali. Dan saat ini dia menunjukkan wajah aslinya seperti seorang iblis, hanya tulang dan tanduk. Arif memundurkan langkahnya sedikit demi sedikit menjauhi Jo. Kakak lo menolak keindahan ini dan lo sebentar lagi akan menerimanya, sebuah anugerah. Arif lari menjauh dari Jo, mencari jalan kembali di dalam kegelapan. Seharusnya jarak dari tempat Arif ke motornya sangat dekat, tapi ini sangat berbeda. Stop! Pekik Arif. Arif terus berlari tanpa arah. Nafasnya pun sulit dia atur. Di pikirannya dia hanya harus pergi dari tempat ini dan menjauh dari Jo. Langkahnya terhenti. Dia sadar, dia tidak pergi kemana-mana, hanya berlari memutar. Arif terdiam, di hadapannya ternyata sudah ada Jo yang menatapnya dari tadi. Astaga, makhluk apa itu? Wajah tengkoraknya menusuk tajam ke bola mata Arif. Dapat terlihat jelas juga titik cahaya di lubang mata tengkorak itu. Arif sangat ketakutan. Keringat terus membasahi tubuhnya. Dia membalikan badan dan lari ke arah berlawanan. Gimana caranya dia? Dan sekali lagi langkahnya terhenti. Sejak kapan Jo sudah ada di sana? Jo hanya diam dan menatapnya. Dan entah bagaimana tengkorak itu seolah memberikan senyuman membunuh ke arah Arif. Arif mencoba berlari ke arah lain, ke arah kanannya. Kali ini Jo pun sudah tepat berada di depan Arif, tapi lebih dekat. Pergi! Teriak Arif. Tubuhnya sudah hampir terjatuh saat melihatnya. Arif terus membalikan tubuhnya lagi dan berlari dengan nafas terengah-engah. Jo pun sudah menunggunya di sana. Dia kali ini berjalan mendekat ke arah Arif. Enggak mungkin. Arif terjebak. Setiap sudut sudah ada Jo yang menunggunya dengan wajah tengkorak mengerikannya. Arif terduduk diam dan menunduk. Ketakutannya benar-benar membunuh secara perlahan. Jo sudah sangat dekat saat itu. Makhluk itu menunduk dan diam di hadapan Arif. Hawa panas terasa di sekitar. Arif sadar makhluk itu sudah ada di depannya. Ah! Teriak makhluk itu keras, membuat Arif tak sadarkan diri di sana. Di sisi lain, sinar matahari menerobos kelopak mata Arif. Dia perlahan bangun dan berusaha duduk. Arif dibuat kaget bukan main. Dia terbangun di sebuah rumah dan di depannya sudah ada sosok pria duduk menunggunya. Sudah enakan? Tanya pria itu. Dilihat dari wajahnya sepertinya dia sudah berusia 30 tahunan. Ah! Kaget Arif lalu berusaha duduk. Tenang, kamu baik-baik aja di sini. Arif masih tak bisa berkata-kata. Dia masih sangat ketakutan dan menggeram. Tubuhnya ia pojokkan ke sudut tembok agar orang asing itu tidak bisa mendekati dirinya. Kamu gak perlu takut lagi. Maaf, saya harus segera pergi dari sini. Arif bergegas berdiri dan pamit dari sana. Arif mencari pintu keluar dan saat dia menemukannya, di mana ini? Tubuh Arif mematung melihatnya. Matanya pun terbuka sempurna saat menyadari dirinya ada di tengah hutan. Iya, rumah saya di tengah hutan. Tadi malam saya nemuin kamu pingsan di sana, ucap orang asing itu. Arif hanya mengerutkan keningnya, tidak bisa berkata-kata. Nafasnya pun sedikit sulit ia atur saat itu. Oh ya, saya Wardi. Pria itu memperkenalkan dirinya. Kalau kamu mau pulang, saya bisa tunjukin jalannya. Terima kasih. Setelah Arif menenangkan diri, akhirnya dia bisa segera pulang dengan diantar oleh Wardi menuju motornya, agar dia tak tersesat di tengah hutan. Ternyata kamu spesial ya? Tanya Wardi saat di perjalanan mengantar Arif keluar dari hutan. Apanya? Kemampuan yang kamu miliki. Saya nggak ngerti. Iya kamu bisa melihat hal-hal yang seharusnya tidak kita lihat. Jelas Wardi.
Kali ini Arif mengerti kemana arahnya pembicaraan ini. Saya nggak tahu kalau itu sesuatu yang spesial, justru membuat saya menderita. Baru awal saja. Kalau sudah terbiasa, kamu pasti bisa menguasainya seperti saya. Kepala Arif berbelok sempurna menatap Wardi. Dia bilang apa barusan? Seperti dia? Kamu juga pernah merasakan ini semua? Bingung Arif. Bukan merasakan, tapi sudah seperti makanan sehari-hari. Bagaimana kamu bisa setenang ini? Heran Arif. Pria itu terlihat santai setiap harinya. Saya menerimanya, tidak dilawan. Mata Arif terbuka sempurna. Kata-kata itu seperti yang Jo dan Kak Gema bilang. Ada iblis dalam diri kamu? Arif menatapnya ketakutan sekarang. Bukan seperti itu. Tenang saja. Wardi mencoba menenangkan Arif. Sudah jelas sekali dia trauma tentang peristiwa tadi malam. Ya, Wardi mengetahui kejadian tadi malam. Karena bakatnya itu, dia selalu tahu jika ada kehadiran makhluk dari dimensi lain. Saya taat akan Tuhan saya. Makhluk seperti itu tidak akan ada dalam diri saya. Jelas Wardi. Tapi bagaimana bisa? Sepertinya kamu terlahir dari keluarga yang spesial juga. Saya tidak tahu. Seperti saya juga. Keluarga saya yang menurunkan bakat ini kepada saya. Dan mau tidak mau saya harus menerimanya, lalu mengontrolnya. Arif benar-benar tidak memikirkan sejauh itu. Bakat? Turun-temurun? Bagaimana mungkin? Dia terlahir dari keluarga yang biasa saja. Jangan terlalu dipikirkan. Terkadang ada hal yang tidak perlu dipikirkan, hanya perlu dipahami dan jalani, kata Wardi. Ucapan Wardi benar-benar membuka pemikiran Arif. Sangat. Dia jadi tahu harus berbuat apa selanjutnya. Tanpa sadar mereka sudah berjalan keluar dari hutan. Percakapannya dengan Wardi sedikit membuat Arif tenang. Terima kasih ya, sudah mau menolong saya tadi malam. Sambil menaiki motornya Arif berpamitan. Nama saya Arif, tadi kita belum sempat kenalan. Sama-sama. Oh ya, ada satu hal lagi yang mau saya bicarakan, ucap Wardi. Kalau ini dia sangat terlihat serius. Apa? Yang tadi malam, tubuhnya memang teman kamu, tapi jiwanya tidak. Dia kehilangan kendali dan dikuasai makhluk lain. Saat kamu bertemu lagi dengannya, buat dia sadar. Lanjut Wardi. Bagaimana caranya? Kamu tahu bagaimana caranya? Sebentar lagi. Semakin hari, semakin aneh. Dia selalu dikelilingi orang aneh yang menyembunyikan rahasianya. Kalau gitu saya pamit. Arif berpamitan kembali, lalu pulang mengendarai motornya itu dan meninggalkan Wardi sendirian. Semakin sedikit yang kita ketahui, membuka jalan yang lebar untuk kita mencari kebenarannya sendiri. Arif kembali ke rumah sakit tempat kakaknya dirawat. Dia merasa tidak enak karena sudah merepotkan Nana semalaman untuk menjaga kakaknya. Rif, lu kemana aja? Gue hubungin gak aktif. Panggil Nana. Dia sudah menunggu Arif dari tadi malam. Iya maaf nak, tadi malam gue lah. Kakak lu udah sadar. Nana memotong pembicaraan Arif. Tanpa berpikir panjang, dia masuk ke dalam kamar kakaknya untuk mengecek keadaannya. Kak, gimana keadaan lu? Tanya Arif sangat khawatir. Kakak lu udah sadar dari tadi, cuman belum ngomong apa-apa, jelas Nana. Dia pun sudah mencoba mengajak Gema bicara, dan tetap saja tidak ada jawaban apapun. Arif semakin khawatir. Seburuk itukah hal buruk yang menimpa kakaknya? Gema akhirnya mengeluarkan suaranya, tapi tak ada kata yang terucap. Kenapa kak? Gema hanya bergumam tak berkata. Tatapan matanya kosong. Gue panggilin dokter ya Arif buat ngecek kakak lu. Nana berinisiatif langsung pergi memanggilkan dokter. Kak, lu kenapa bisa kayak gini? Kekhawatiran Arif bertambah. Kakaknya sebelum berbicara tadi, selalu suara berdehem yang dia keluarkan, seolah ingin berbicara tapi mulutnya tak sanggup bergerak. Prang! Arif mengecek sumber suara itu. Seperti sebuah nampan besi jatuh di sana. Mungkin saja itu suster yang sedang berjalan ke sini. Sebentar ya kak, ucap Arif lalu pergi keluar. Nana, panggil Arif memastikan. Pagi hari di rumah sakit memang sesepi ini ya. Di mana pasien yang lainnya? Dari kejauhan terlihat seorang berdiri menatap Arif. Halo? Arif memanggilnya. Mungkin saja itu orang yang membutuhkan bantuan.
Perlahan dia berjalan ke samping, badannya berjalan, tapi kepalanya tetap lurus menatap Arif. Arif menyipitkan kedua matanya, mencoba fokus melihat siapakah orang itu. Suara batuk sangat keras terdengar dari kamar Gema. Arif yang hanya menengok sebentar karena suara batuk itu. Sekejap orang yang dihadapannya sudah pergi. Siapa sih? Arif tak memperdulikannya lagi. Dia segera pergi untuk menemui kakaknya kembali. Kak, kenapa? Langkahnya terhenti di lorong pintu. Mata Arif terbuka sempurna saat berdiri di depan kamar kakaknya. Dia melihat dengan jelas makhluk itu. Gema menjerit. Sosok yang berdiri tadi di hadapannya sudah berada di sana. Makhluk itu sedang menjahit mulut Gema dengan jarum yang panjang. Tubuh Arif kaku. Dia tak dapat bergerak. Dia hanya menyaksikan kakaknya menjadi kesakitan. Makhluk itu tersenyum ke arah Arif sambil terus menjahit mulut kakaknya. Jari dan kukunya sangat panjang. Benang yang digunakannya pun sangat tajam. Dapat dilihat dengan jelas mulut Gema berdarah, bahkan hampir seperti sobek. Makhluk itu membuat bibir Gema sangat rapat. Bahkan tak ada sela-sela udara yang dapat masuk. Jahitannya sangat panjang, menyambung dari kuping kanan, melewati bibirnya lalu ke kuping kiri. Gema terus menjerit kesakitan. Dia mencoba memberontak, tapi makhluk itu terus menjahit mulutnya. Perlahan makhluk itu menjalarkan jarumnya ke tangan Gema dan menyambungkannya ke pinggangnya. Kali ini tubuh Gema benar-benar terjahit semua. Kasur rumah sakit berubah menjadi lautan darah. Gema tak bisa menahan kesakitannya, sampai meneteskan air mata karena tak tahan. Kaki Arif lemas tak berdaya, matanya memanas. Ingin sekali dia lari dan menolong kakaknya. Kepalanya perlahan menunduk. Dia melihat kakinya. Dia tak sadar bahwa kakinya sudah terpaku di lantai. Sejak kapan saja Arif tak sadar. Darah di kaki Arif mengalir melalui lubang sepatunya. Rasa sakit yang luar biasa pun perlahan ia rasakan. Rif, pundak Arif ditepuk seseorang dan menyadarkannya. Ngapain lu? Nana datang tiba-tiba. Dia melihat Arif begitu tegang, bahkan nafasnya saja tak beraturan. Arif tersadarkan. Apa yang barusan? Apakah sebuah khayalan? Dokternya nanti sebentar lagi datang. Lu kenapa, Arif? Nana mencoba menenangkan Arif dan mengajaknya duduk. Arif menatap Gema. Dia terlihat baik-baik saja. Bahkan sepertinya dia sudah kembali tidur. Kak Gema gak apa-apa kan? Tanya Arif. Wajahnya masih dalam raut takut. Nafasnya pun tak bisa dikontrol. Gak apa-apa kok. Emang dia kenapa? Nafas berat terdengar jelas. Arif benar-benar sedang tak tenang. Minum dulu nih ya, tenang dulu, baru lu jelasin. Nana mengambilkan minuman yang ada di dekat meja Gema. Tak lama dokter datang untuk memeriksa keadaan Gema. Tak banyak yang dia cek, hanya hal kecil yang terlihat tidak penting. Katanya kakak kamu bangun dan tidak bicara apa-apa. Dokter memastikan pernyataan tersebut. Iya dok, dia masih dalam kondisi trauma. Itu efek wajar dari seseorang yang sedang dalam masa trauma. Jelas dokter itu. Kita cukup biarkan dia istirahat yang banyak dan coba ajak terus dia untuk mengobrol, karena orang-orang terdekatnya menjadi faktor utama kesembuhan dia dari traumanya. Setelah bicara seperti itu, dokter tersebut pergi untuk mengecek kondisi pasien dia yang lain. Tuh, lu denger kan? Ucap Nana. Kita tinggal dulu aja Kak Gema buat istirahat. Lo juga kayaknya butuh istirahat sebentar. Gue mau di sini aja nak. Rif, jangan maksain keadaan lu. Tapi nak, ayo kita beli makan dulu buat lu. Pasti lu belum sarapan kan? Paksa Nana. Ia mengajak Arif keluar dan mencari sarapan. Nana tak mengerti. Sudah dari tadi Arif hanya memainkan makanannya dan tak memakannya sama sekali. Gue beli makanan buat dimakan Rif, bukan dimainin, ucap Nana. Iya maaf. Arif baru tersadar dari lamunannya dan segera memakan sarapannya. Rif, ada apa? Panggil Nana dengan sangat lembut. Arif belum mau menjawabnya. Dia masih terus diam. Rif, lu cerita sama gue ada apa? Seenggaknya itu bikin lu sedikit tenang, iya kan? Tadi, jawab Arif menggantung. Kenapa?
Nana semakin penasaran. Gue tahu lu bakal pikir gue sedikit gila kalau gue ceritain nih. Rif, gue baru aja dapat email dari HRD perusahaan fiktif. Itu lebih gila asal lu tahu. Arif menatap bingung Nana kali ini. Dia emang sedikit aneh. Padahal yang sedang dapat masalah Arif. Tadi gue lihat penyebab kakak gue, nak. Jelas Arif. Penyebab apa? Semuanya, nak. Ini sudah sangat aneh. Bahkan Nana sekalipun tidak mengerti dengan semua keadaan ini. Ada apa sih, Rif, sebenarnya? Ada makhluk yang membuat kakak gue menjadi diam seperti itu, nak. Kedua alis Nana terangkat. Benar-benar tidak masuk akal. Dalam hatinya, lu bisa tahu dari mana? Gue lihat dia tadi, nak. Makhluk itu menjahit mulut Kak Gema sampai dia nggak bisa bicara. Nggak mungkin. Nana menolak pernyataan itu begitu saja. Gue baru aja lihat, nak. Emosi Arif memuncak. Dia bertingkah hampir seperti orang stres. Harusnya lu bisa tahu kan dari buku itu kalau semua ini akan terjadi nantinya. Kenapa harus takut ini? Tatapan tajam Nana membuat Arif diam seketika. Dia benar. Seharusnya Arif terus memperhatikan buku itu yang sudah jelas akan memberitahu apa yang akan terjadi. Semacam kutukankah? Di mana bukunya sekarang? Tanya Nana. Ada di tas gue. Sini kita lihat. Arif mengambil buku tersebut. Tangan dia sangat lemas. Kejadian barusan membuat dia tak bersemangat sama sekali. Berhenti, ucap Arif saat membuka buku itu. Apa? Nana pun dibuat bingung dengan pernyataannya. Gambar itu berhenti setelah kejadian tadi malam. Jelas Arif. Tadi malam? Iya, tadi malam gue diteror makhluk dengan tengkorak. Dia itu perwujudan jahat dari Bang Jo. Bang Jo? Nana semakin dibuat bingung. Bang Jo punya kemampuan seperti gue dan Kak Gema. Hanya saja dia dikontrol makhluk lain. Dan di buku ini gambarnya cuma sampai kejadian tadi malam. Tapi kejadian tadi gak ada sama sekali. Lanjut Arif bercerita. Mulut Nana terbuka. Dia tak menyangka keadaan akan serumit ini. Jadi yang barusan lu alamin apa? Tanya Nana. Dia pun tak mengerti. Bakat? Dalam hatinya Arif bertanya. Dia teringat perkataan Wardi kepadanya. Mungkin dia harus mencari tahu lebih dalam tentang keluarganya. Oh, gue sedikit ngerti, Rif, ucap Nana sedikit menepuk-nepuk tangan Arif. Apa, nak? Lu bilang kan buku ini ngegambarin situasi yang akan terjadi? Iya, terus kenapa? Situasi yang terjadi, Rif, lu gak paham, kukuh Nana. Dia sangat semangat sekarang. Gak ngerti gue, nak, bingung. Nana menghembuskan nafasnya, geram dengan kebodohan sahabatnya ini. Yang barusan lu lihat itu bukan hal yang terjadi dan berdampak ke depan. Lu juga bilang cuma lu yang lihat, dan ternyata Kak Gema baik-baik aja. Lihat terus. Arif mengangguk pelan dan masih belum mengerti. Itu artinya yang ada di buku ini adalah kenyataan. Dan yang lu alami barusan bukan kenyataan yang sebenarnya, Rif. Itu mungkin aja sih, nak. Arif mulai paham dengan yang Nana maksud. Dan lu inget Bang Ju pernah bilang gambar yang keberapa? Lanjut Nana. Iya. Mungkin aja semua itu udah selesai, Rif. Dan bukunya udah gak berguna lagi. Arif berpikir keras saat itu. Beberapa hal yang Nana ucapkan masuk akal. Tapi tentang buku dan kenyataan yang terjadi sedikit mengganjal bagi Arif. Tapi setidaknya Arif tahu harus melakukan apa setelah ini. Kayaknya kita harus ke rumah Kak Gema, nak, ajak Arif. Buat apa? Terus Kak Gema gimana? Cuma sebentar. Gua rasa yang gua alami sekarang itu bakat turun-menurun. Bakat? Maksudnya? Seperti orang linglung, Nana hanya mengulang perkataan Arif. Iya, kata lu nemu buku kayak gini di rumah Kak Gema kan? Ucap Arif. Itu artinya masih banyak lagi buku di sana yang bisa dijelasin kondisi gue sekarang. Nana mengangguk mengerti. Kalau ini bisa membuat Arif sedikit lebih tenang. Lebih baik dia menurutinya. Oke, ayo kita ke rumah Kak Gema. Tapi siapa yang jagain Kak Gema di rumah sakit? Tanya Nana. Gue bisa titip ke suster yang jaga. Kita gak akan pergi lama kok. Ya udah, gue ambil barang dulu di kamar Kak Gema. Gue tunggu di parkiran ya. Nana langsung pergi meninggalkan Arif dan pergi mengambil beberapa barangnya. Seperti suara orang sedang berbisik. Nana mendengarnya sangat jelas. Suara itu dari kamar Kak Gema. Langkah Nana terhenti.
Bola matanya bergetar melihatnya. Detak jantungnya berdetak begitu kencang. Kak Gema bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Kisah misteri dari Kak Hema Kejawen. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di Fakta Sejarah.